Prasasti batu tulis ditemukan oleh ekspedisi VOC pimpinan Scipio pada tanggal 28 Juli 1687. Penemuan ini sangat penting karena menjadi bagian dari sejarah tertulis tentang kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan setelah boyong dari Kawali di daerah Ciamis sekarang. Seperti diketahui, kerajaan Pajajaran merupakan penerus kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu. Dari prasasti batu tulis, kita mengenal Sri Baduga Maharaja alias Prabu Guru Dewata Prana, Raja Pajajaran terbesar yang membangun parit pertahanan dan hutan Samida yang menjadi cikal bakal kebun raya Bogor. Menariknya, prasasti itu tidak pernah berpindah tempat sejak dibuat dan ditemukan alias in situ, yakni di daerah yang kini menjadi Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor. Mengapa prasasti tersebut tidak dibawa oleh pasukan Kesultanan Banten yang menaklukkan Pajajaran tahun 1579? Padahal berdasar catatan, prasasti batu tulis berada dalam satu kompleks dengan Palangka Sriman Sriwacana yang dipindah ke Istana Surosowan, Banten. Sriman Sriwacana atau Watu Gigilang adalah batu berukuran 200 x 160 x 20 cm yang digunakan sebagai tempat duduk Raja Pajajaran saat penobatan. Tradisi ini dimulai sejak Sri Baduga Maharaja dinobatkan oleh Sang Susuk Tunggal di Pakuan, Pajajaran. Sriman Sriwacana dibawa pasukan Banten dengan tujuan agar tidak ada penobatan Raja Pajajaran yang baru. Sedang prasasti batu tulis hanyalah tugu peringatan atas penobatan Sri Baduka yang dibuat oleh anaknya, Prabu Surawisesa, 12 tahun setelah kematiannya, yakni 1533. Ada yang berpendapat tidak dibawanya prasasti batu tulis karena dianggap tidak penting. Namun muncul asumsi berbeda jika melihat bagaimana Banten berusaha menghilangkan semua jejak Pajajaran, termasuk memusnahkan istana dan benteng pertahanannya yang terkenal kokoh karena baru bisa ditembus setelah pengepungan selama 12 tahun. Konon pasukan Banten tidak mampu memindahkan prasasti batu tulis yang terbuat dari batu terasit setinggi 150 cm dengan lebar dasar 145 cm dan ketebalan antara 12 hingga 14 cm. Hal itu karena prasasti batu tulis dipagari dengan kekuatan gaib Prabu Surawisesa, sehingga posisinya tidak pernah berubah sejak ratusan tahun lampau. Ingat, dalam laporan Scipio kepada Gubernur Jenderal Johannes Campuhuis yang ditulis pada 23 Desember 1687 disebutkan, puing istana Pajajaran, terutama tempat duduk raja, dikerumuni dan dirawat oleh sejumlah harimau. Menurut Ki Awang, sudah banyak yang mencoba memindahkan prasasti batu tulis, termasuk hendak dibawa ke Belanda, tetapi tidak ada yang bisa. Jikapun dipaksa menggunakan alat berat, dipastikan batunya akan hancur berkeping-keping sehingga tidak berguna sebagai benda purbakala. Karena alasan itu, meski telah silih berganti penguasa di Tatar Pasundan, prasasti batu tulis tetap kekal di tempatnya. Bahkan selalu terhindar dari bencana alam seperti letusan gunung, gempa, dan banjir bandang.
Presiden Soekarno disebut-sebut mengetahui kekuatan magis di balik prasasti batu tulis sehingga memilih membangun istana di seberangnya dan tidak memasukkan lokasi prasasti ke dalam wilayah istana. Padahal dulunya kompleks istana dan lokasi prasasti batu tulis berada dalam satu area, tidak terpisahkan oleh jalan seperti sekarang.